pejabat kantor perwakilan yang telah hadir di tempat ini, Bapak Ketua RW atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ustadz Sarifuddin Hasbi yang telah hadir di tempat ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat sehat kepada kita sehingga dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan juga tak lupa salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memperingati hari besar Islam, yaitu tahun baru Islam 1 Muharram 1437 Hijriah. Sebelum kami lanjutkan, izinkan kami bacakan susunan acara. Pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Asep Ainuddin, sambutan Kepala Kantor Perwakilan, sambutan Ketua RW 08, kelima tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sarifuddin Hasbi, keenam pembacaan doa yang dilanjutkan dengan sama-sama. Baiklah, kita menginjak ke acara kedua, pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Asep Ainuddin. Waktunya dari
perwakilan yang akan disampaikan oleh Kasubag TU. Waktunya kami silakan. Berikan kami semua kesehatan dan kekuatan untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kepala Kantor Perwakilan karena beliau masih dalam perjalanan dari bandara menuju kantor. Insya Allah bisa hadir bersama kita sekarang. Yang saya hormati Bapak Ustadz, yang saya hormati Bapak RT 08, Bapak RT 04 dan 05 atau yang mewakili, serta tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 04, RT 8 yang telah hadir memenuhi undangan kami dalam rangka acara memperingati Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1437 Hijriah yang dalam temanya kita tingkatkan tali silaturahmi dan persaudaraan. Harapan kami dengan adanya acara ini semakin terjalin tali silaturahmi dan persaudaraan kita, dan untuk kedepannya kegiatan silaturahmi ini akan tetap bisa kami laksanakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Adapun kekurangan dalam acara ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sarifuddin Hasbi. Waktunya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya kurang semangat, jangan ikut makan bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak dipaksa nggak kenceng. Alhamdulillah al-qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Kepala Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah, yang dalam ini tadi sudah diwakili oleh Ibu yang alhamdulillah sudah perjalanan. Kemudian juga kepada seluruh staf dari kantor perwakilan Sulawesi Tengah yang kita doakan mudah-mudahan semua yang bertugas di tempat ini senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ibu warga dari RW 08 khususnya yang berdomisili di dekat kantor Sulawesi Tengah ini, dari warga RT 4 IPA, dan alhamdulillah dari semua warga yang ada di RW 8 ikut hadir, termasuk Bapak RW yang alhamdulillah walaupun belum hadir, Pak RT-nya juga, Pak RT Dodo yang ikut hadir, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir di pagi menjelang siang ini di salah satu acara yang mungkin masih terasa ya, nuansa gaungnya Tahun Baru Islam. Ini bersyukur sekali dari kantor perwakilan MES atau perwakilan Sulawesi Tengah bisa mengadakan acara. Kalau kita bicara Tahun Baru Hijriah itu kita ingat akan hijrahnya Rasulullah
ya Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Itu pun kondisi yang memang dilakukan oleh Rasulullah karena mengingat suasana penduduk kota Mekah waktu itu ditindas, kemudian diintimidasi, ya. Walaupun sebenarnya banyak yang masuk Islam, para sahabat-sahabat yang tadinya Quraisy, kafir Quraisy, tapi karena beliau tahu ini kondisinya, akhirnya dengan izin Allah beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, dan alhamdulillah itu sekelumit saja, ya. Dan terasa sekarang ya inti hijrahnya Rasulullah yang sekarang di tahun baru ini merupakan satu itu belum ada. Jadi sesudah ada penanggalan kalender hijrah atau hijriah itu setelah Khalifah Umar bin Khattab tuh yang mencetuskan adanya penanggalan kalender hijriah yang diawali dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, puasa Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, baru kembali lagi Muharram. Itu ada 12. Ini sedikit saja sejarahnya. Jadi biar dia tahu nih, kok ada Muharram, ada tahun Islam apa sih sebenarnya. Itu penanggalannya adalah dari Khalifah Umar bin Khattab, bukan dari hijrahnya Nabi Muhammad. Karena hijrah Nabi Muhammad belum ada penanggalan itu. Jadi setelah itu baru, setelah Umar bin Khattab mengadakan semacam riset lah seperti itu, akhirnya ditentukanlah penanggalan hijriah dari mulai Muharram sampai bulan Zulhijjah. Ya, intinya sampai dilakukan oleh Rasulullah adalah solidaritas dengan masuknya beberapa para sahabat masuk Islam. Akhirnya ukhuwah Islamnya itu terbentuk, terjalin satu sama lain, saling mengenal, saling mengikat, dan jadi satu umat yang luar biasa. Nah, pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu dari perwakilan kantor Sulawesi Tengah ini, salah satu yang kita lakukan pada hari ini adalah ingin memperkuat ukhuwah kita dalam ini silaturahmi. Penting sekali memang silaturahmi, ya. Jadi tadi yang tadinya mungkin ibu-ibu nggak kenal, ya, dengan ibu-ibu yang ada di yang kerja di kantor ini, nah ibu kan bisa tahu nih nanti nih, ya. Nanti kalau ibu kapan-kapan waktu ke Sulawesi, ya ada yang mungkin ke sana, ya siapa tahu, jangan cengal-cengir Bu, ya. Siapa tahu ibu ke Palu, ketemu dengan orang Palu, ini orang kebun kacang yang saya lihat ini. Mampirlah sejenak, makanlah kiri catatan begitu seperti itu. Insya Allah. Saya berharap pertemuan ini bukan seremonial saja, tapi ada sisi positif yang kita harus ambil. Salah satunya dengan silaturahmi ini. Jadi silaturahmi itu adalah salah satu ajaran kita, ajaran agama Islam. Ya, siapa orang yang pengen rezekinya tambah, ya rezekinya pengen lancar, umurnya pengen panjang, itu dengan silaturahmi. Ada hadisnya itu. Ya, jadi ibu nanti nggak usah sungkan-sungkan nih, karena udah terjalin seperti ini. Ya, setelah itu ibu dapat satu pahala lagi, ya. Ibu hari ini dapat pahala akhiratnya apa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat, ya kan? Nah, habis ini nikmat kita makan bareng-bareng, tuh luar biasanya, ya. Yang udah siap-siap, mungkin perutnya udah dibunyi, kotok udah ada. Ya. Nah, tapi di sini alhamdulillah bukan itunya, tapi silaturahmi yang kita petik, ya. Jadi berbicara hijrah sekali lagi adalah tahun ini perbaikin silaturahminya. Itu kan berpindah. Berpindah itu artinya sesuatu yang tidak baik jadi baik, ya. Makanya di sini ada dalam salah satu ulama besar mengatakan ada 3 tipe orang atau manusia. Ya, satu orang yang celaka, kedua orang yang rugi, dan yang ketiga orang yang beruntung. Nah, kita ini di mana yang kita mau? Apakah kita orang celaka, orang rugi, atau orang yang mau beruntung?
Semua kita pengen jadi orang yang beruntung. Nah makanya kalau kita mau menghayati, ya ada salah satu dari Al-Quran, suratnya pendek, ayatnya cuma 3, jelas, maknanya pun terkait dan tersuratnya luar biasa. Mungkin ibu-ibu, ya saya yakin udah bisa semua nih. Ayatnya pendek, jelas, 3 ayat, turunnya di kota Mekah. Siapa yang bisa? Tolak umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya ibu-ibu, sebaiknya bapak-bapak, sebaiknya saudara-saudara laki muslimin dan perempuan muslimat adalah ketika dikasih umurnya panjang. Umur panjang dalam artian umur yang dipakai buat kebaikan, maka itulah orang yang disebut khairun nas, orang yang baik. Tapi sebaliknya orang yang jelek sarun nas, ya bukan Jawa nih mah, Jawa Timur. ya sebaik-baik sejelek-jeleknya manusia adalah mantolah umruhu wasa'a amaluhu. Ya sejelek-jeleknya orang adalah yang ketika dikasih umurnya panjang, tapi waktu masa umurnya hanya untuk digunakan buat kejelekan. Kalau tahun lalu kita masih dikasih umur yang barangkali suka la istigholu bi'uyubil khalqi, suka ngomongin ngebarain orang, yuk tahun ini jangan lagi ada lagi yang ngomongin orang. Tuh, terus itu maknanya tuh nggak makan ya. Jadi pahala apapun Allah akan berikan. Nah, salah satunya tadi, siapa orang yang ingin mendapatkan keberuntungan, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Wasit, beliau mengatakan ada 4 kriteria orang yang beruntung. Kalau orang yang celaka sama orang rugi udah deh, nggak usah dibahas. Ya, kalau rugi udah ketahuan dia baru celaka, hidupnya nggak bakal manfaat apa-apa di manusia. Ya, tapi yang beruntung nih, yang harus kita rebut, yang harus kita raih, yang harus kita dapetin. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dia beliau mengatakan yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan benar. Tuh, yang pertama. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan benar. Bu, Pak, semuanya ini hati-hati. Ya, sekarang banyak orang yang beriman tapi masih kurang benar. Ya, masih banyak yang percaya sama Allah tapi juga percaya sama selain Allah. Contoh, ibu-ibu mana sekarang yang nggak punya handphone Android? Semuanya pasti punya, termasuk yang kerja, semuanya punya handphone Android. Ada yang buka Google, ada yang buka Chrome, ada yang buka Browsing, ada yang buka Play Store dan lain-lainnya. Ketika itu ibu berbuat, bapak berbuat itu, main Android sampai lupa kepada Allah. Waktu azan telah tiba, sholat sudah ditentukan, ibu masih enak buka-buka browsing, ibu masih enak internet dan lupa sampai pada terusnya, ibu berarti sudah musyrik modern kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu musyrik modern dari Android, Pak. Ini kan banyak orang yang lupa diri, bahkan di mobil sampai terjadi kecelakaan. Kenapa? Itu gara-gara buka Android dia lupa, padahal dia lagi bawa motor dan mobil. Bahkan sekarang ya sudah bukan orang biasa, bukan orang dulu kan orang-orang yang parlente. Sekarang di bawahnya pun orang sudah bisa Android. Ada ojek online pakai Android, bajai online pakai Android. Ya, nanti Pak RT ini menurut Bapak Gubernur Ahok semuanya pakai Android RT-nya. Iya, tanya aja sama Pak Ahok tuh. Iya, pakai Android semuanya. Sampai ntar mau zikir pakai Android, mau sholat pakai Android. Gimana sholatnya pakai Android kan? Ya Allah, nih. Jadi orang yang beruntung pertama adalah orang yang berimannya dengan benar. Yang kedua adalah orang yang selalu beramal soleh.
sabaran. Sesuai dengan surah Al-Asr itu, innal insana lafi khusrin, sejatinya manusia semuanya rugi, tapi yang tidak rugi adalah orang yang beriman, amal saleh, menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Ibu mesti punya sifat sabar, Bu. Termasuk hari ini ibu mesti sabar. Kalau pengen makan sabar karena belum waktunya ya. Jadi sabar nungguin. Insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung punya sifat sabar dalam apapun. Jangan punya istilah sabar ada batasnya, bukan itu. Itu namanya istilah yang sempit, yang bukan pada akhirnya mendapatkan keberuntungan, justru celaka dan rugi. Intinya sabar dalam apapun. Ya, kalau orang yang sabar, apapun terjadi, apapun yang dilakukan itu mengundang sesuatu yang akhirnya buat nafsu, dia sabar dikendalikan, insya Allah keberuntungan akan Allah berikan. Nah, mudah-mudahan pertemuan awal kita pada hari ini yang diwadahi oleh Pemda Sulawesi Tengah ini memfasilitasi pertemuan kita dengan silaturahmi. Semoga dicatat sebagai amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Pemda Sulawesi ini termasuk khairun anfa'un nas, ya. Artinya apa? Bermanfaat buat wilayah yang ada di RW 8. Insya Allah kita doain ya, nanti mudah-mudahan para staf atau dewan perwakilannya, pimpinan perwakilannya sampai seluruh para staf yang bekerja di tempat ini semoga selalu diberikan sehat walafiat, ya, ditambah kemudian hidayah dan taufiknya, dan juga dalam ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ibu-ibu yang hadir, sama kita doakan juga termasuk saya semuanya, mudah-mudahan semua ibu-ibu sehat walafiat, ya, mudah-mudahan apa yang jadi keinginan ibu ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi keresahan ibu mudah-mudahan dimudahkan semuanya deh. Semoga apa doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari ibu semuanya kita angkat tangan, kita doa sama-sama. Moga-moga di tahun baru Hijriah ini kita semua diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan semangat hidup kita, dijauhkan dari galau gundah gulana, dan diberikan selalu perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultanik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimatil ahya minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma antasir lana khususan intisari ahlina wa auladina wa ikhwan ashabina wa zairina ilaina wa ahsana ilaina, khususan fi hadal maksud keluarga besar Pemda Sulawesi Tengah wa imam masyarakat Kebun Kacang RW 8 intisara kali ahbabika la'adai. Iftah lana ya Allah abwabal khair wa abwabal sehat wa abwabal afiyat wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal salamah wa abwabal rahmah wa abwabal al-maghfirah wa abwabal rizqi wa abwabal ilm wa abwabal quwwati wa abwabal jannah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Detik ini beri sejadah. Banyak sampai di sini tausiah yang dapat kami sampaikan. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah sama kita dengarkan tausiah dari Ustaz Syarifudin Hasbi. Selanjutnya
yang disampaikan Pak Ustadz tadi, jadi kita perlu sabar. Nah sekarang karena sudah waktunya, kesabaran kita sudah bisa mendapatkan nikmat. Untuk itu selanjutnya acara ramah tamah sekaligus santap siang ala kadarnya dari yang telah disediakan oleh kantor perwakilan Sulawesi Tengah. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami silakan. Mungkin dimulai oleh Bapak Ustadz.